Haleluya, segala pujian hormat bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Dengan keberanian percaya kami datang sore hari ini menghadap takhta anugerah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan kami percaya di atas janji firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul sepakat meminta di dalam nama-Mu, Engkau ada. Dan kami percaya Engkau ada sore hari ini Tuhan, sedia memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak setiap yang tidak berasal daripada Tuhan. Kami hanya merindukan kehadiran-Mu, menjamah memulihkan hidup kami ya Tuhan. Biar kami menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang militan. Pada akhir zaman ini kami tahu bahwa kedatangan-Mu tidak lama lagi. Untuk itu kami harus siap, kami harus berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan, sore hari ini berkati kami oleh Roh-Mu. Hamba berdoa, Engkau Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus ambil alih setiap bagian kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya masih seperti bermimpi karena saya baru sampai tadi siang dari Manado. Nekat ya. Puji Tuhan, bukan karena saya bersenang-senang di sana, tapi saya lupa tanggalnya. Saya ke Manado itu mendadak sekali karena sepupu saya meninggal dan kita punya masa muda bersama-sama. Saya nginap ke tempatnya atau dia menginap ke tempat ya, rumah dinas dulu waktu kami masih di Manado. Kemudian saya pikir hanya singkat, tetapi kemudian ada acara mingguan ya kalau di Manado. Setelah itu saya rencana Seninnya pulang, ternyata tidak dapat tiket karena libur dan lebaran. Waduh, diperpanjang. Jadi baru hari ini bisa kembali. Puji Tuhan, saya harap saya punya kata-kata tidak masih kayak bicara-bicara Manado gitu ya, supaya saya lurus lagi. Tadi karena saya bersaksi di diakonnya, saya campur aduk bahasanya ya. Rupanya ada yang nyaut-nyaut, rupanya dia pernah ada di Manado. Ya. Puji Tuhan, sore hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian adalah hidup melekat dengan Tuhan. Hidup melekat dengan Tuhan. Nas yang kita akan baca bersama-sama dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya ke-8. Bapak Ibu Saudara bisa lihat, mohon ditayangkan Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat ke-8 mengenai pokok anggur yang benar. Kalau tidak, belum ditayangkan, saya akan baca bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita baca dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat ke-8. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku
dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Terima kasih, silakan duduk. Nah, kalau kita lihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari melekat adalah menempel benar-benar sehingga tidak mudah lepas. Contoh mungkin yang mudah ya, istilah populer sekarang ini kalau kita lihat di Facebook, media sosial, wah kemana-mana bareng, kemudian mungkin seragamnya senada ya, kuning-kuning sepatunya. Nah, teman-teman SMA saya suka lihat, wah pergi kulineran bareng ya, kemudian nongkrong bareng, mereka punya baju apa dulu ya, temanya apa, itu bisa senada sepatu dan lain sebagainya ya. Dan kita suka dengar ya, oh bestie ya, best friend ya, teman yang dekat, sahabat ya, teman akrab, selera atau minat hobi bisa sama. Nah, istilah yang kita bisa katakan di mana ada si A, si B pasti ada dengan teman-temannya, grupnya, kelompoknya. Kemudian kalau kita lihat itu tidak selamanya akan selalu bersama-sama. Ada saatnya entah salah paham atau sesuatu terjadi dari hubungan itu, maka itu akan terpisah dengan sendirinya. Kemudian kalau kita lihat juga kalau ada seseorang yang punya jabatan, dia orang berada, dia kaya, wah semua juga bisa mengaku saudara dekat ya. Kemudian orang akan mau ya dekat dengan dia ya, karena dia punya pengaruh dan lain sebagainya. Tapi ketika dia tidak lagi menjadi seseorang menjabat atau punya jabatan, punya lagi mungkin perusahaannya bangkrut dan lain sebagainya, saya percaya satu-satu orang akan meninggalkan dia. Nah, saya ingat saya punya teman kuliah waktu di STT Jeffrey Jakarta. Dia bekas manajer Kentucky Fried Chicken yang ada di Pasar Baru. Dia kebetulan orang Ambon ya. Dia bilang, wah kalau tanggal gajian, itu dia punya teman-teman Ambon udah tahu tanggalnya, semua datang minta bagiannya. Tapi ketika dia tidak menjadi apa-apa, satu pun tidak ada yang peduli datang nanya kabarnya apa enggak. Tidak sama sekali. Nah, seperti itulah contoh yang bisa kita lihat, kita saksikan mungkin di antara kita atau lingkungan kita atau mungkin orang lain. Akhirnya segala sesuatu dalam hidup ini kita menyadari tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, semua sifatnya sementara. Tapi nasihat firman Tuhan sore hari ini yaitu agar kita mau hidup melekat dengan Tuhan. Karena apa? Dia sahabat yang setia setiap saat dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Itu janjinya bagi kita sampai saat ini. Nah, mungkin kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak sayang, tidak peduli, karena ya mungkin nanti kita akan lihat bersama-sama bagian kebenaran firman Tuhan ini. Nah, Tuhan menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar di ayat ke-1 dan ayat yang ke-5. Dan kita ini pengikutnya, kita muridnya, anak-anaknya digambarkan sebagai ranting-rantingnya. Atau firman Allah yang hidup menggambarkan kita adalah carang-carangnya. Dan bahasa Indonesia masa kini menggambarkan kita adalah cabang-cabangnya. Pohon, ada carang, ada cabang, atau ranting-rantingnya. Nah, itu juga dari kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca, ia juga menggambarkan ada dua macam ranting, yaitu ranting yang tidak berbuah dan ranting yang berbuah. Nasihat firman Tuhan agar hidup kita melekat erat ya, tidak mudah renggang, putus dan lain sebagainya. Hal yang pertama yang harus kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini adalah tinggal di dalam aku atau tinggal di dalam dia dan aku di dalam kamu. Kata kebenaran firman Tuhan di ayat 4 dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saya pernah punya pohon anggur. Nah, kalau sudah berbuah harus dibersihkan supaya dia keluar daun, bunga, kemudian buah. Dan harus memang benar-benar melekat, artinya ya kalau tidak melekat ya dia tidak akan dapat sari makanan untuk kehidupan ranting-rantingnya. Nah, arti tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Tuhan ini yaitu tetap tersambung, tetap terhubung dengan Tuhan yang adalah sumber kehidupan itu. Nah, orang yang tinggal di dalam Tuhan digambarkan adalah orang yang menyadari bahwa tanpa Tuhan ia tidak dapat melakukan apa-apa. Dia sumber kehidupan kita. Ya mungkin kita merasa bisa kok saya melakukan sendiri. Ya mungkin kita beranggapan bahwa kita mampu. Tapi satu saat kita menyadari bahwa sebenarnya ya kita tidak ada apa-apanya. Ya tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Karena pernah pengalaman seorang pemuda ya, dia begitu sombong gitu ya. Dia cantik, pintar, punya kedudukan, pekerjaan yang bagus. Nah, ketika ada seseorang yang suka kepada dia, dia merasa jauh. Tetapi ketika mereka sudah menikah, akhirnya dia menyadari ketika dia sakit, dia tidak bisa apa-apa. Dia baru menyadari ternyata ya uang pun tidak ada apa-apa. Siapa yang mau peduli kecuali suaminya yang mengurus dia ketika dia sakit. Nah, satu artikel mengatakan apa sih yang kita punya? Roh tubuh miliknya Tuhan, akal harta, suami atau istri kita dari Tuhan, anak-anak adalah titipan Tuhan. Ternyata kita tidak punya apa-apa, kita hanyalah hidup dari belas kasihan Tuhan. Nah, sebagai ranting-rantingnya kita menyadari kita harus melekat, kita harus menempel benar-benar dengan Tuhan. Nah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apakah masalah yang kita hadapi, beban, pergumulan, tantangan, godaan yang datang, kita harus sadar, dialah sumber hidup kita. Nah, saya percaya ketika orang melekat dengan Tuhan, dia akan tahu dan kenal Tuhan dengan baik. Nah, Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, ia meluputkan dan membentengi kita. Saya menyadari bahwa ya kita kan udah sekian tahun ya, entah kita bepergian dengan apa saja ya, entah motor, mobil, kendaraan umum dan lain sebagainya, tanpa kita sadari bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kita. Nah, saya waktu berangkat naik pesawat, sempat itu pengumuman bunyi ya, cuaca buruk. Udah nih, kita nggak bisa apa-apa selain tadinya semua terlelap karena tengah malam berangkat tuh semua, begitu pengumuman cuaca buruk, langsung semua naikkan doa-doa luar biasa, semua berseru kepada Tuhan. Juga tadi datang cuaca sempat buruk juga dalam 1 jam. Ya saya sih tenang saja karena hidup saya dalam tangan Tuhan ya. Kalau Tuhan panggil kan nggak perlu naik pesawat ya, tidur pun bisa ketiduran selamanya. Atau kita nyebrang nggak tahu dari mana ke mana, mungkin pernah ya saya saksikan itu pengerja, salah satu pengerja di jam 6 sore, Maria Sidebang, dia naik ojol yang keluar dari underpass, udah kelihatannya aman, tahu-tahu tiba-tiba dari jalur lambat ini menghantam dia. Tapi puji Tuhan saya sudah lihat dia sehat, puji Tuhan, sudah bisa melayani bersama-sama. Nah, saya percaya ada banyak pertolongan keajaiban yang Tuhan lakukan. Jadi kita harus sadari bahwa kebenaran firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam ini. Dan itulah pegang janji Tuhan, bahwa penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Kita nggak perlu tidur, suruh satpam, ya bayarnya dari mana kemudian ya. Suruh jaga mungkin herder ya. Tapi kan herder, saya pernah dulu mau dikasih herder sama teman saya bilang, ya kita tuannya makan tempe, herdernya nanti makan daging, nggak mungkin kan ya. Dan itulah gambaran-gambaran kita bisa lihat sehari-hari. Kemudian saya percaya bahwa ketika kita fokus kepada Tuhan, memandang segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan, dalam hidup ini banyak pilihan ya, dalam hidup kita mau taat atau tidak, mau ikut Tuhan sungguh-sungguh atau tidak, segala sesuatu pilihan.
banyak kali juga saya percaya ketika kita mau beribadah, kita juga memilih ya. Aduh, ini ada acara yang menarik, tapi kita lebih memilih beribadah. Saya percaya bahwa firman Tuhan katakan bahwa segala jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Contoh juga dalam Alkitab ketika Maria Marta. Nah, Maria duduk ya, mendengarkan perkataan Tuhan. Dia memilih yang terbaik. Bukan karena salah, tapi ada hal-hal ketika Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu lebih banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Kemudian di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan juga pasti akan tolong berkati kita dengan berbagai macam cara. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah komitmen kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tetaplah mengasihi Tuhan, tetaplah melayani Tuhan. Hal yang kedua, hidup melekat dengan Tuhan digambarkan yaitu tinggal di dalam firman-Nya. Di ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wah, suatu yang menguatkan hidup kita ketika kita punya ya keperluan-keperluan yang wah. Tapi saya tahu Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, dan jangan lupa bahwa bukan keinginan kita banyak sekali, tapi kebutuhan yang utama dalam hidup kita Tuhan tahu persis. Nah, saya percaya orang yang berpegang pada janjinya, ya, seperti saya sudah singgung tadi Matius 28 dan 20b dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan hanya kehidupan kita sehari-hari, tetapi ketika kita melayani Tuhan, kita melakukan segala sesuatu, kita harus sadar bahwa Dia selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Nah, kemudian tinggal di dalam firman-Nya itu menggambarkan juga orang yang melakukan kehendak-Nya. Mungkin ada banyak kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar, tapi sekali lagi Tuhan mau bahwa Yakobus 1 ayat 22 kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Saya percaya banyak yang sudah kita dengar dari kecil, dari sekolah minggu hingga saat ini, tapi apa yang sudah kita lakukan? Kita belajar lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Matius 7 ayat 7 ya, ayat yang sudah tidak asing bagi kita, dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya percaya ketika kita meminta, dia akan diberikan, ketika kita mencari kita akan mendapat, dan ketika mengetok maka pintu akan dibukakan bagi kita. Dan banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan akan janjinya yang kita bisa dengar, kita bisa praktekkan dalam hidup kita, dan kita mau pegang setiap janji-janji Tuhan yang ya dan aminnya. Kalau Dia berjanji, Dia menolong, saya percaya Dia pasti akan menolong kita semua. Dan saya bersyukur ketika di Manado, tadinya hanya menghadiri kedukaan, tapi Tuhan mempercayakan untuk bisa melayani, dan ada beberapa jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan, ya, dari Gemim, ya, Gereja Masih Injili Minahasa, dari Katolik. Wah, puji Tuhan. Kata kakak saya begini, itu dari Katolik, ini dari Gemim. Saya nggak pernah pusing. Mereka harus dengar kebenaran firman Tuhan, janji firman Tuhan. Dan ada satu anak yang anak muda ya, kebanyakan anak muda. Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa ini boleh dibawa kepada Tuhan. Hal yang ketiga yang menggambarkan hidup melekat dengan Tuhan ini adalah menghasilkan buah. Buah-buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 di situ menggambarkan bahwa ada kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, dan banyak hal yang kita bisa ya lakukan, kita praktekkan dalam hidup kita menghasilkan buah-buah. Dan mungkin masih
banyak hal yang lemah kita di satu sisi, tapi biarlah proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita mau menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian saya percaya ketika kita melakukan hal-hal ini, orang akan tertarik kepada Tuhan karena kehidupan kita yang berdampak di lingkungan tempat kita tinggal, di lingkungan di mana kita bekerja, kita bergaul dan lain sebagainya. Tuhan juga merindukan jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Karena suatu hari kelak ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan tidak bertanya dari gereja mana, ya, punya apa dan lain sebagainya. Tapi Tuhan akan bertanya, sudah berapa jiwa yang kau bawa kepada Tuhan. Saya bersyukur, saya selalu katakan waktu sudah malam ya, udah dari Tomohon, ketemu teman, sampai saya telat makan pulang, aduh. Saya bilang kalau saya di Jakarta saya tidak akan pernah menunda. Jadi malam itu saya langsung pergi ke rumah sakit MMC, Manado Medical Center di Pal 2. Nah anak itu Aprilia, dia punya penyakit banyak, segala macam infoksi dan lain sebagainya. Tapi saya cuma pegang dia nangis, ya. Saya belum bicara, saya pegang dia nangis, air matanya bercucuran. Saya bilang, Aprilia, Tuhan mengasihimu lebih dari apa yang kau tahu. Dan Tuhan mengenal engkau lebih dari engkau mengenal dirimu sendiri. Dia nangis. Kemudian saya bilang, mau percaya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mau. Saya bimbing dia. Setelah itu saya bilang, lepaskan kepahitan orang-orang yang mengecewakan dalam hidupmu. Berdoa kepada Tuhan. Selesai itu, satu malam saja dia dirawat. Besoknya dia sudah kembali, ya, sehat, dan hari ini hari ulang tahunnya. Saya katakan kepada Aprilia, engkau harus bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Puji Tuhan. Dan ada satu juga polisi muda yang dari Katolik namanya Alfa Wongkar, dia sakit. Nah itu saya beritakan kebenaran firman Tuhan, mau gak serahkan hidup buat Tuhan, percaya terima Tuhan Yesus, mau ikuti doa saya. Setelah itu saya doakan, dan puji Tuhan sudah ditangani dengan baik. Dan dia WA, terima kasih buat Ibu Ella yang sudah mendoakan. Jadi saya udah rubah namanya, bukan Ola lagi, Ella. Kemudian ada satu lagi, Timothy. Dari dia masih di ruang biasa ICU sampai dia dipanggil Tuhan. Tuhan percayakan untuk mendampingi itu juga. Kemudian pemulihan keluarga luar biasa. Mamanya seorang hamba Tuhan, pendeta di Gemim, ya, pendeta Gemim, tapi ya Tuhan lawat mereka, pemulihan terjadi, nangis sudah luar biasa dan sebagainya. Dan mereka berterima kasih karena merasa bahwa saya mendampingi anaknya, membawa dia kepada pemulihan dengan Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian waktu dia meninggal juga Tuhan percayakan saya untuk melayani di kedukaan. Ya, saya bawa model-model kita lah ya, karismatik. Doa yang menerobos. Saya bilang, keluarga berdiri di tengah-tengah yang hadir, arahkan tanganmu, doakan. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Dan saya percaya ketika kita hidup melekat dengan Tuhan, apa sih yang Tuhan tidak berikan buat kita. Jangan kita hanyut dengan segala kesenangan dunia saat ini, tapi kita mau melekat dengan Tuhan, sumber segalanya. Cari Tuhan, utamakan Tuhan, kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saatnya tidak bisa lagi membujuk ya, ayo ke gereja, ayo berdoa, sendiri sekarang ya. Harus punya roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih selama di Manado, Tuhan boleh memakai hidup saya menjadi berkat yang luar biasa. Dan Bapak Ibu tahu, oleh-olehnya banyak sekali dan saya tidak bisa bawa. Karena bagasi hanya 20 kilo, cabin 7 kilo. Tidak boleh lebih 1 kilo bayar 250.000 ya. Jadi banyak yang saya tinggalkan. Dan keluarga ini, keluarga Timothy, kasih saya ikan cakalang banyak sekali. Sedikit saja. Nanti Ibu Vena juga akan kebagian ya oleh-olehnya. Kalau Bapak Ibu hanya dengar saja ya. Bayangkan saja ya. Puji Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menghibur
menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan untuk tetap melekat kepada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita yang tahu ya posisi hidup kita saat ini. Apakah kita begitu dekat dengan Tuhan? Apakah kita mulai menjauh dari Tuhan? Atau kita mulai tawar hati dalam mengiring Tuhan? Haleluya. Datanglah kepada Tuhan, rindukanlah Dia, menjamah memulihkan hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan menyanyikan pujian itu, ku di tanganmu, ku di hatimu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Tak pernah ku ninggalkan. Haleluya. Haleluya, Dia ada tengah-tengah kita sore hari ini. Engkau ada dalam pikirannya, ada dalam rencana, dalam hatinya. Biar sore hari ini kita minta hati Tuhan itu ada dalam hati kita. Pikiran Tuhan ada dalam pikiran kita. Jalan-jalan Tuhan yang tidak terselami itu ada dalam jalan-jalan hidup kita. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kadang-kadang kau tidak tahu harus berbuat apa dalam hidupmu. Seperti engkau kehilangan pengharapan dalam hidupmu. Tapi sore hari ini Tuhan mau kau datang kepada Dia. Dialah pengharapan dalam hidupmu. Kalau engkau merasa sendiri, menanggung segala sesuatu dalam hidupmu sendiri, kadang-kadang kau merasa tidak kuat, tidak mampu. Tapi sore hari ini Tuhan katakan, pegang tangan Tuhan. Dia akan memberikan kemenangan, lepas kemenangan dalam hidupmu. Haleluya. Angkatlah tangan kananmu, tangan kirimu taruh di dada, dan kau datang kepada Tuhan sore hari. Haleluya. Sambil singer akan menyanyikan pujian ini, engkau datang secara pribadi kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan datang. Hampiri Dia sore hari ini. Tuhan tahu keberadaan hidupmu. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Engkau ada setiap musiman anak-Mu ya Tuhan. Haleluya. Banyak hal yang Kau sudah usahakan dalam hidupmu, tapi saatnya Kau berserah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, Dia adalah sumber segalanya dalam hidupmu. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku
sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar melalui kebenaran firman Tuhan ini, biar hidup mereka semakin hari semakin melekat kepada Engkau, punya hubungan yang dekat dengan Engkau, yang intim dengan Engkau. Merasa bahwa tanpa Tuhan mereka tidak dapat melakukan apapun. Biar mereka tetap tinggal dalam kebenaran firman-Mu, berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu, kuatkan oleh Roh-Mu yang kudus dalam menjalani hari-hari mereka yang tidak mudah, dengan segala banyak tantangan, pergumulan, pilihan-pilihan, keputusan-keputusan dalam hidup mereka. Tuhan ada di sana. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sekali lagi kami merindukan Engkau. Pikiran-Mu adalah pikiran, jalan-jalan-Mu ada jalan-jalan hidup kami. Hati Tuhan adalah hati kami. Kami mau tangkap itu dalam hidup kami, mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.